Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan sahibul bait, ayahanda Bapak Haji Muhammad Maliki beserta seluruh keluarga besarnya, para alim, para ulama, para sesepuh, para penglingsir yang kita hormati. Singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nunasang napi kabar. Napi kabar selapuan. Nunasang jamaah bini napi kabar. Alhamdulillah. Sengaja yang berketuan. Sak pertama adim sak seger sehat. Adim sak cedang pengengat. Soal waharak ruan. Ngandut-ngandut ruan dia. Badik-badik jak si besuh dia. Atau si lapah wallahu a'lam. Wah kedip-kedip ron mata. Dia gawen tiang berketuan. Lamun wah kena sehat, berarti kita lanjutkan pengajian ini. Nggih. Sak kedua sami jamaah, nikmat sehat niki nikmat yang sangat berharga sekali. Tentu napa pendek? Soal lamun tiang pelunggum sami sehat, bau si tiang pelunggum sami ibadah. Nunaza? Bau tiang pelunggum sami lumbar berusaha, lalu boyak kepeng benang, lumbar bertendakan, lumbar ojok pekan, lumbar mengkulik, napi jua. Lamun sehat tiang pelunggum sami pulih bau, tiang pelunggum sami melakukan apapun jua. Lagu lamun tiang pelunggum sami sakit makin niki. Nunasa sampunan tiang pelunggum sami lamun sakit niki ya tersuruh begawian seni jamaah nggih. Sembahyang doang sak wajib kadang-kadang ini bergaan. Tentu napa pendek? Loek dengan sak sakit elek rumah sakit. Mohon maaf sekali nggih. Elek rumah sakit tahu apakah dia sakit keras atau mungkin biasa-biasa saja. Pertanyaan yang keluar dari setiap yang menjenguknya, nggih, napi unit berketuan, wah menamoa, wah tercek isi dokter, wah tebing resep. Hampir semua kita bertanya seperti itu. Jarang di antara tiang pelunggum sami berketuan, wah sembahyang. Nunasa, sembahyang niki wajib apa ndek? Wajib siapapun dia, selama dia masih hidup di dunia ini, dalam kondisi apapun, wajib dia menunaikan yang namanya salat. Makanya dalam konteks salat, Bapak Ibu, si wajib, si penting tegawe searan sembahyang niki sampai ia bahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama sembahyang niki tegawe dengan cara berdiri. Nasa? Arah tokol baru jamaah. Berarti ya sehat doang. Nggih. Ya tanda sehat. Niki paling bagus. Lagu lamum dek tahu nganjang bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan Anda bisa melakukannya dengan cara duduk. Nasa? Tokol. Yen tan tegawe.
Lamun tiang pelunggum sami tidak bisa melaksanakan salat dengan cara duduk, maka Rasul katakan silahkan melakukannya dengan cara berbaring. Di nuah berbahasa baginda Nabi, aneh lamun dek tahu tokon, dek wa gawe. Wah mendengar barang melu? Lain halnya kalau ibadah-ibadah yang lain. Puasa sami jamaah, lamun penang-penang dendek gawe. Lamun sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lamun sida pada sakit manik nenek atau sida pada berkelampan, bepergian, berperjalanan, silahkan Anda tidak berpuasa, tetapi Anda ganti pada saat Anda nanti tidak melakukan perjalanan atau Anda sudah sehat. Haji sami jamaah. Lamun dek bedu yang kepeng benang, dendek lalu gawe. Lamun sida pada sakit, dendek gawe. Kan begitu? Semua ibadah, kalau urusannya kita sakit, masih ada toleransi. Tetapi kalau urusan solat sami jamaah, lamun dek tahu tukul, maka tenduk cara berbaring yang pelunggum sami. Ini menunjukkan kewajiban ini benar-benar berat sekali. Lamun dek tahu berbaring, bahasa Nabi SAW berembe santam tahu. Yang penting tiang pelunggum sami masih bisa menggerakkan anggota tubuh atau mungkin bagian-bagian tubuh yang lainnya. Dim tahu gerakan imam, misal. Dengan sandi tahu angkat imam, ia sakit berat atau ia biasa sakit ringan? Wah meniki dan tenduk. Ima-ima dia tahu masih dia. Naen dia tahu kembek-kembek bergerak dia tahu. Lagu lawum ketua lah paham menintah. Lah paham. Melem ngenam. Iya wantan sembahyang. Jarin berkejit doang dan sembahyang. Nani sembahyang sida aneh. Dia kena Allahu Akbar. Kedip mata dikit ya. Rukuk misal kedip mata. Sujud kedip mata. Enggak Allah niki dia. Kira-kira dengan Allah kedip mata niki ya lokan apa ya sehat. Wah sakit keras. Walaupun seperti itu Bapak Ibu, wajib hukumnya dia sholat. Ia gawin lamun tiang pelunggum sami lumbar, lalu berjangu, lalu boyak dengan sakit. Dendek pikiran napi ya jauh, napi ya tebing. Soal mohon maaf lamun dengan sakit terboyak sami jamaah berembi-rembi kemai makanan sak pelunggum sami jauh, den tekangguang si dokter. Rasa dan terkangguk si dokter yang kanggu. Makanannya sudah harus disiapkan oleh tim kesehatan. Takarannya sudah ada. Komposisi vitaminnya, mineralnya, proteinnya sudah lengkap. Sehingga tiang pelunggum sami, andit ya lalu boyak dengan sakit, dendek merepot isi jawa. Soal lamun pelunggum sami enggaan si merepot, enggaan dengan sak paling demen, sak berjaga. Ya gawin, ya mokoh-mokoh doang dengan siapa jaga niki. Kembik ya bertangi-tangi lontok. Pokok saat sejauh-jauh niki emparan lebih si pasien. Allah kehebat naran. Apel terjual, apel lebih, roti terjual, roti lebih, kolak terjual. Dek, niki sak berjaga-jaga niki doang sesembih. Ya gawin sami jamaah sebenarnya tidak perlu kita harus membawa apapun. Yang paling penting niki adalah tiang pelunggum sami datang mendoakan orang yang sakit. Pelinggi bienta apa pendek? Dia memang lalu berjangu lalu baik dengan sakit, mau doang lah pendek. Doa. Apa ni berdoa? Ni kadang-kadang lalu boyak dengan sakit deh, lu araus ni. Kiri kanan bekesah. Mun sa bekesah kena tadan deh saya jadi masalah. Mun kadang-kadang arak dengan sak nakut-nakut tangin. Apa jarang penyakit niki ni? Semeni angkat telu jelu biasa neng kalu. Marak nenek bayi jari dia. Nggih. Dia kanggo sak nakut-nakut tang dengan kondisi apapun dia tetap diberikan tasliyah,
dalam artian semangat, motivasi supaya dia bisa menjalani dengan penuh kesabaran. Karena itu sami jamaah, kita kalau ada orang sakit dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Termasuk mohon maaf, lamun narak dengan sakit bacaan Quran. Bacaan Nabi, bacaan Quran. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu tuntunan. Apa itu? Ruqyah. Ruqyah itu artinya apa? Mengobati pasien dengan ayat-ayat Al-Quran. Lagu itu pelih tak terimaan. Ia ampun ngaji lamun dengan wah mati. Itu apa benda? Di menarak dengan sakit. Dia baca ndot juduk dia dibaca Al-Quran di mana mati yuni. Akan bihanti niat mati sami jamaah. Pada dengan barat dengan puji dengan mati. Justru kalau ada orang sakit, bacakan dia Quran. Nggih? Pelunggum sami sandi tahu berzikir napi wirid napi baca Quran. Itulah anjurannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu juga bisa menjadi obat. Nunasa? Saya satwat dengan sakit apa dengan mati? Dengan sakit. Maka kalau kita datang menjenguk orang yang sakit, tiang pelunggum sami misalnya bisa membaca surat ayat kursi, misal bacakan ayat kursi. Tiang pelunggum sami misalnya membaca al-mu'awwizatan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian nanti surat al-ikhlas terus baca. InsyaAllah yang pelunggum sami lamun menikah caren, InsyaAllah pasien itu bisa sembuh dengan doa-doa yang kita panjatkan. Inilah tujuannya sami jamaah. Kenapa tiang bertanya pelunggum sami sehat atau tidak? Karena sehat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini tergolong hamba Allah yang pandai bersyukur. Tiang pelunggum sami terus bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Bahasan ulama, asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Orang yang bersyukur bahasan ulama senantiasa melaksanakan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirnya kita malam hari ini, datangnya tiang pelunggum sami pada malam hari ini untuk kita mengaji. Kita awali tadi dengan sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagai cara kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan selaput ni kita terima sida-sida Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipak selapu keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tiang pelunggum sami si hadir nggih. Mudah-mudahan selaput tiang pelunggum sami pulih syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jamaah bini tolong maju sekedik niki, masih ngelek niki datang. Niki batas niki. Ada yang bau tamu niki masih datang baru nganjeng. Niki lumbar sekedik niki kami takut berdaya kejetian. Nah, ane bergerak je niki kosong niki. Baun karing 20. Sehingga niki insyaallah bisa masuk yang Din cukup le dua niki. Din cukup. Ya betul ndek. Soalnya penuh le niki dia. Din cukup tokol niki le dua. Kadindek lah suruh maju. Ba mele, lagu ni nak tahu. Dendek bekeh. Nggih, lamun narak sekedik niki pasti entama niki dia. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat niki tiang pelunggum sami arah elek bulan Zulqaidah. Marak bahasan beliau baru, kita saat ini berada di bulan Bulan Zulqaidah niki sami jamaah, ia termasuk bulan solah. Bulan bagus.
Kalau secara makna Zulqa'dah niki artinya bulan santai, bulan istirahat, bulan duduk-duduk. Qa'dah itu dari qa'ada itu artinya santai, duduk-duduk, nggih. Kenapa dikatakan bulan duduk-duduk, bulan santai, bulan istirahat? Karena orang Arab dahulu Bapak Ibu, setiap waktu, setiap saat melakukan peperangan. Jadi mereka selalu berperang, selalu bertikai, selalu berkelahi satu sama lainnya. Kabilah ini diperangi oleh kabilah yang itu, terus terjadi peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, lamun wah datang bulan Zulqa'dah, berhenti Anda berperang. Istirahatlah Anda dari peperangan. Artinya Anda duduk-duduk saja, jangan melakukan peperangan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, bulan Zulqa'dah ini tergolong sebagai salah satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Lamun cara itu ia kena bulan solah, bulan bagus, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Elek 12 bulan niki manik desida Allah SWT ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram itu? Diawali dari Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Nggih, ini adalah bulan-bulan haram. Makanya di bulan-bulan haram niki sami jamaah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal saleh, meningkatkan kebaikan, meningkatkan amalan-amalan yang baik. Apapun itu sami jamaah, sila yang pelunggum sami gawe. Mari kita tingkatkan kebaikan itu. Dendet malas. Nggih. Makanya dulu orang Arab dikatakan ini adalah bulan santai. Santai dalam artian mereka tidak berperang lagi. Maka mereka harus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk bahasan ulama. Kenapa bulan Rajab itu termasuk bulan haram? Karena ini adalah proses dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Maka karena ibadah haji berproses dari bulan Zulqa'dah, jangan sampai orang-orang Arab melakukan peperangan, maka akan mengganggu proses perjalanan ibadah haji. Maka seperti yang Bapak Ibu saksikan saat ini, bagaimana perang antara kubu Israel Amerika memerangi Iran misalnya. Maka begitu Iran berperang dengan Amerika atau Amerika memerangi Iran, terjadi gejolak. Hampir saja ibadah haji ini gagal. Tetapi karena ini memang adalah sebuah ibadah besar, maka dari dulu ulama mengatakan jangan mengganggu proses pelaksanaan ibadah haji. Maka alhamdulillah kita saksikan adalah paling tidak perubahan yang terjadi. Serangan itu masih dalam keadaan negosiasi. Ada rapat-rapat, ada kesepakatan. Supaya apa? Jangan sampai pelaksanaan ibadah haji terganggu. Karena bulan Zulqa'dah adalah bulan keberangkatan haji.
Kemudian kenapa bulan Zulhijjah kata ulama dimasukkan sebagai salah satu bulan haram? Karena memang puncaknya haji itu ada di bulan Zulhijjah. Jangan sampai pelaksanaan ibadah haji yang puncaknya di bulan Zulhijjah, kemudian ada perang terjadi, maka mengganggu kekhusyuan orang-orang melaksanakan ibadah haji. Maka dia termasuk salah satu bulan haram karena ada kaitannya dengan haji. Kemudian kenapa bulan Muharram juga tidak boleh atau tidak boleh terjadi peperangan atau dimasukkan sebagai bulan haram, Bapak Ibu? Karena bulan Muharram itu adalah bulan proses pemulangan jamaah haji dari tanah suci Makkah. Jadi kalau sudah haji selesai, maka mereka pemulangan terjadi ke Indonesia, ke Pakistan, ke Afghanistan, ke India, semuanya dipulangkan. Maka jangan sampai kepulangan jamaah haji itu nanti terganggu karena peperangan. Maka orang Arab dahulu, Bapak Ibu, mereka berhenti berperang dari bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Apa tujuannya? Supaya hajinya bisa jalan dengan baik. Yang kedua, supaya mereka menikmati bahwasanya hidup yang nyaman, aman, damai tanpa peperangan itu jauh lebih nikmat ketimbang situasi perang. Namun dengan perang, sami jamaah, tidak ada enaknya. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu, yang berperang itu Amerika memerangi Iran dengan Israel, semuanya naik, semuanya berpengaruh. Sila plastik taek kenapa ndek? Apa je jualan beli game tahun lalu? Ya berjualan menu. Ya jualan plastik. Lagu tiang pelunggum sami sabeli es tebaran. Wah taek ajir plastik. Sapiran bawang aji semeni dapat taek gara-gara plastik. Padahal yang perang di sana plastik naik. Belum lagi tiang pelunggum sami selaput napi taek, minyak goreng taek, bensin taek. Sumbernya adalah bensin. Tiang pelunggum sami mohon maaf, kalau pelunggum sami yang tidak menggunakan solar, Dexlite atau Pertamina Dex, tidak terasa pelunggum sami, tidak terlalu merasa. Lamun tiang sakawih Pertamina Dex, atau Dexlite sekarang naik 2 kali sami jamaah. Sapiran aji niki 13 sekian, 13.900 makin 27 haji. Gila. Naik lagi niki ayahanda. Yang sebelumnya 24, sekarang 27. Jadi hari ini kalau belanja 27. Berarti kalau kita punya 100.000, enggak ada mau niki arak 3 liter sekian. Lihat. Dampak perang tadi itu berpengaruh ke sana kemari. Maka orang Arab dahulu mereka diperintahkan berhenti engkau berperang di bulan-bulan ini. Setelah itu mereka merasakan nikmatnya kedamaian. Oh lamun menujak engkah doh perangan nih. Dendek wah perangan nih. Maka lama-kelamaan mereka berhenti. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya kedamaian, nikmatnya mereka dalam keadaan aman. Inilah Bapak Ibu penyebabnya. Karena itu, ini adalah bulan bagus, bulan solah. Sila tiang pelunggum sami, loe-loe beramal soleh. Loe-loe entat gunayang untuk kebaikan-kebaikan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Rasul tidak memberikan batasan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rincian. Oh Anda begini, begini, begini. Tidak. Yang penting amal saleh. Yang penting kebaikan. Sila tiang pelunggum sami lakukan. Makanya sering tiang katakan Bapak Ibu, boleh kita tidak berhaji tahun ini. Tentu jamaah yang berhaji seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, alangkah nikmatnya mereka, alangkah indahnya mereka, alangkah bahagianya mereka. Kenapa? Karena bisa melakukan ibadah di tempat-tempat yang terbaik. Bayangkan pelunggum sami bisa datang ke Masjid Nabawi. Di situ sekali dia sholat sama nilainya dengan 1000 kali kita sholat di sini. Deman tak pendek? Deman sami jamaah. Arak dengan melihat berhaji.
Jamaah laki meleh tambah haji apa enggak? Oleh mana-mana mau pahala meleh. Kenapa? Aran pahala dendek meleh dah jadi kapak ni meleh mungkin tidak. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu satu. Yang kedua, lamun kena meleh doang mau pahala meleh tara. Pahala? Nggih. Lamun solah, ia bahasa Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutiba lahu hasanah kamilah. Saya jua dengan melek atau berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mampu melaksanakannya, maka dia dapat satu pahala. Mau sopok pahala napi, pahala melek. Enggak luar bahasa melek tak haji tiang, mau sopok pahala. Kalau tiang pelunggum sami bisa melaksanakan apa yang sudah kita melet atau niatkan tadi, bahasa Nabi yang terbalas 10 sampai 750 kali pahala. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya. Taruhlah misal, pelunggum sami minggu sauwi lemak jan bahasa malam Kemis saya lalu ngaji. Tu selakala sektok ngaji. Ya bahasa. Niki om sapiak jadual. Masya Allah. Ternyata baim bermasalah. Baim tama rumah sakit. Atau baim arak napi juga mau borong datang. Dia mau datang ngaji. Padahal wah mantap niat yang pelunggum sami. Maka walaupun tidak datang pun tercatat dapat pahala 1. Itulah yang pelunggum sami nikmatnya menjadi orang Islam. Sebaliknya mohon maaf lamun arak dengan melet gawe dosa. Arak dengan melet gawe dosa pun dia. Arak. Ini makin mohon maaf arak dengan juk masjid niat lamun arak sandal-sandal sesolah jamaah. Misal. Yok tiang ampurayang sami jamaah arak sandal muk lengek onek paran. Piper apa ran niki tiang lagu ndek asli lagu lamun tiang kadun kan asli ruan wah demeng ke ya sembahyang di masjid niki tiang dekat niki tiang mun sepatu biasa mukolok di dalam mobil mun ndek bersandal lentak sengaja ke rapat-rapat elek tok sandal niki kita kolok diri niki lamun solah nah sekali sandal ni kawin lagu tiang sandal ni jauh unjuk Mekah. Masya Allah. Sogol-sogol telah. Ya Allah. Yon, berarti loe dengan macam-macam niat. Ya gawin motor doang ini telang di masjid. Tentu napa ndek? Sandal sepatu sesolah. Berarti loe dengan sak niat ndek-ndek sami jamaah. Misal, wahan kalau sembahyang solat kalau maling nguni misal. Atau ndek arak jan niat barang meniki lagu arak kesempatan. Kan meno? Serius lah, boleh dia ni, dia bagus dia. Waniat, lamun narak bareng sak solah-solah yang baik, mau borong kan baik sami jamaah, nabi bahasa Nabi maun pahala sopok. Upaan sak borong doang maun pahala, sila. Kenapa? Karena dia tidak jadi melakukan keburukan. Tetapi kalau dia melakukannya, tetap tercatat dia dapat dosa 1. Lihat bagaimana mulianya agama ini memuliakan semua umatnya, semua orang pengikutnya selalu diberikan kemudahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sami jamaah, orang yang berhaji tahun ini luar biasa nikmatnya. Kenapa? Bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Haram yang nilai pahalanya sekali kita sholat di situ dibalas 100.000 pahala oleh Allah SWT. Demen tak pendek? Bapak Ibu, inilah keistimewaannya. Tetapi tiang pelunggum sami, jangan berkecil hati. Jangan bersedih Bapak Ibu. Boleh kita tidak berhaji tahun ini, tetapi kita masih punya bulan Zulqaidah. Kita masih diberikan peluang, diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Bila mana tiang pelunggum sami meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal soleh di bulan-bulan seperti ini, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Percaya apa pendek?
Makanya yang paling utama yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, marak manik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kita, bersegeralah kita untuk apa? Mengambil ampunan Allah, menuju ampunan Allah. Jadi kalau orang ke Mekah mengambil ampunan Allah, kalau orang berhaji untuk mendapatkan ampunan Allah, tiang pelunggum Sami juga bisa mendapatkannya di sini. Tiang pelunggum Sami yang tidak berhaji masih ada peluang untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan janji Allah berupa apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu semua? Kalau yang berhaji, mereka mendapatkan dengan banyak cara. Kita manik di sisi Allah SWT bisa melakukannya dengan alladzina yumpiquna bis-sarra'i wad-dharra. Caranya adalah pertama, hendaklah kita bisa berbagi. Hendaklah kita bisa memberi. Hendaklah kita bisa membantu sesama. Menolong orang lain. Berinfak di jalan Allah. Kapan kita disuruh berinfak Bapak Ibu? Bisarra. Nabi kenan as-sarra. Sarra itu dalam kemudahan. Rezeki molah. Luwe. Modok. Andai tak berusaha sami jamaah. Batin tiang pelunggum sami luwe. Deman tak pendek? Dendek bisa demen doa lagu lupa bersedekah. Nggih. Jari luwe batin modok bersedekah. Luwe untung becat-becat tiang pelunggum sami tolong semeton jari. Itulah yang bagus manik nenek. Inilah cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan-bulan seperti ini. Alladzina yumpiquna fis-sarra, mereka-mereka yang berbagi, mereka yang memberi. Kapan? Saat mereka lapang, saat mereka mudah rezekinya, saat dia mendapatkan untung yang banyak. Lihat. Tetapi yang kedua manik nenek, wad-dharra. Nabi kenal dharra Bapak Ibu, saat dia sulit rezeki. Saat dia gagal bisnisnya, saat dia rugi proyeknya, saat dia tidak mendapatkan keuntungan, saat dia sulit mendapatkan rizki dari Allah SWT, dia selalu berbagi, dia selalu memberi. Lihat, lamun dengan berjongkok nyeken molah rezeki, biasa apa ndek? Biasa. Kenapa? Ya molah. Marak beliau makin ngaraang pengajian, bersedekah tote. Biasa apa ndek? Biasa. Orang beliau dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Tetapi yang luar biasa adalah bila mana orang itu bangkrut, bila mana orang itu sulit rezekinya, bila mana orang itu sulit penghidupannya, tetapi dia terus berbagi, terus memberi. Sulit apa berat? Berat Bapak Ibu. Nggih. Tetapi subhanallah, justru dalam kondisi tiang pelunggum sami berat, disitulah nikmatnya, disitulah tantangannya, disitulah baiknya seorang muslim. Dia selalu berbagi, memberi saat dia kesulitan rezeki. Maka subhanallah Bapak Ibu, justru resep dalam agama niki lamun milih modok rezeki. Lamun milih modok penghirup yang pelunggum sami, bagus usaha. Tepemodok usaha isi nenek, Nabi manik di SWT, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Resepnya kalau mau rezeki kita dimudahkan. Resep kalau mau harta kita mudah, kehidupan kita mudah, ya manik nenek, saya jua dengan sulit hidupnya, sulit rezekinya, maka hendaklah dia berinfak, hendaklah dia membantu, hendaklah dia memberi. Bapak Ibu,
Kalau kacamata kita, kalau hitungan-hitungan manusia, masuk akal apa tidak? Nggak masuk akal. Idenya ket sulit, tersurut bersedekah. Idenya ket ninarak napi api, tersurut bersedekah. Disitulah ujiannya Bapak Ibu. Justru kita jangan melihatnya dengan cara manusia. Allah punya cara. Allah punya kehendak. Allah punya kekuasaan Bapak Ibu. Makanya jangan kita menghitung sesuatu dengan hitungan manusia. Tetapi mari kita melakukan sesuatu sesuai dengan perintah agama. Yang ingin memberikan contoh. Ada semacam hikayah Bapak Ibu. Itu kalau dalam kitab disebut hikayah para ulama. Cerita para ulama terutama para sufi. Ini tertulis di dalam kitabnya seorang ulama yang namanya Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari. Ini termasuk kisah-kisah orang-orang yang memang saleh, kisah salihin. Di dalam cerita ini disebutkan Bapak Ibu ada seorang sufi, orang yang memang suka beribadah, kemudian dia mengasingkan dirinya dalam kehidupan sehingga dia menjaga halal haramnya luar biasa. Orang ini namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak Bapak Ibu, beliau ini baru selesai dari melaksanakan ibadah haji. Niki kisah seorang sufi Abdullah Ibn Mubarak niki baru selesai dari melaksanakan ibadah haji. Beliau aslinya dari Basrah, Irak. Orang kalau sudah berhaji, apalagi kalau sudah melaksanakan puncak haji, pasti ingin pulang Bapak Ibu. Pasti dia ingin untuk balik ke negaranya. Tetapi beliau Abdullah Ibn Mubarak selesai melaksanakan ibadah haji, beliau tidak pulang ke Basrah. Beliau melanjutkan perjalanan ke Syria, tepatnya di Damaskus. Kenapa beliau melakukan itu Bapak Ibu? Ternyata saat beliau selesai melaksanakan ibadah haji, beliau mendapatkan bisikan. Seolah-olah ada isyarat, ada bisikan. Hei Abdullah Ibnul Mubarak, ya bahasa dalam bisikan itu, semua yang berangkat haji tahun ini, satu pun tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai jamaah lamun itu ndek terima haji di sini rugi tak pendek? Rugi. Sudah kita keluarkan biaya yang banyak, untuk selamatannya banyak, untuk kebutuhan kita banyak. Wah, habis uang kita nggak diterima oleh Allah SWT. Alangkah meruginya. Kenapa Bapak Ibu ada orang yang tidak diterima hajinya? Bisa jadi karena dia tidak ikhlas. Bisa saja dia tidak ikhlas. Bergeser niatnya yang awalnya tulus karena Allah. Lama-kelamaan dia ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dihormati. Coba lihat orang berhaji. Banyak yang ingin dipuji apa tidak? Banyak. Apa contohnya misalnya? Arak dengan oleh leman haji. Ndek tertulis haji doang. Geda kenapa ndek? Aneh. Merang. Arak dengan terundang. Misal Aran Najamuddin, Bapak Najamuddin, la ilaha illallah, baru oleh haji. Kira-kira sewot napa ndek? Nyebang napa ndek? Ya nyebang. Berarti dia haji ingin dihormati. Dia haji ingin dihargai, ingin mendapatkan predikat haji, bukan haji karena Allah. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah haji. Jadi seringkali godaannya orang yang mabrur itu adalah dia kadang-kadang ingin mendapatkan pujian. Padahal baginda Rasul SAW saja dituah dengan tempuh Mbi Haji Muhammad. Sabda Haji Muhammad SAW. Tidak pernah. Tapi beliau tidak pernah mau marah, emosi dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Yang penting haji itu karena Allah. Orang mau sebut haji tidak haji itu nggak penting. Yang penting saya sudah melaksanakan ibadah haji. Ini contohnya. Jadi masih banyak alasan-alasan kenapa orang itu tidak diterima hajinya. Bapak Ibu, dalam riwayat ini dijelaskan
Abdullah ibnul Mubarak seolah-olah mendapatkan bisikan, Abdullah, selaput dengan sabah haji tahun ini, tertolak haji ini si nenek. Tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah SWT. Kenapa? Mungkin Allah yang a'lam. Allahu a'lam. Bapak Ibu, dalam bisikan itu disebutkan, untung saja, katanya di dalam bisikan itu, untung saja ada orang yang tinggal di Damaskus, Syria, yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Orang ini seorang tukang sol sepatu, tukang penjahit sepatu. Gara-gara ketulusan orang ini, maka Allah menerima ketulusan dia, dan dengan tulusnya Ali Al-Muwaffaq ini, Allah berkenan menerima semua orang yang berangkat haji. Jadi diterimanya haji ini sangat berkaitan dengan orang yang disebut di dalam cerita tadi yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Tinggal di Syria, di Damaskus, pekerjaannya tukang sol sepatu. Bapak Ibu, sepulang dari haji, beliau tidak ke Basrah. Beliau melanjutkan perjalanan menuju Damaskus, mau mencari tahu siapa Ali Al-Muwaffaq ini, apa yang dilakukan oleh Ali Al-Muwaffaq sampai-sampai Allah ridho kepadanya, dan dengan ridhonya Allah tadi semua yang berangkat haji diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, datanglah beliau ke Damaskus. Datanglah beliau di Syria. Tentu mencari tukang sol sepatu tidak mudah. Munsal boyak Pak Haji Maliki jandik susah lalu. Andin tiang turun dari airport, saya mau cari orang Cina. Onin temisal. Beton loek dengan Cina kan mana? Oh tebarat tercakra. Saya mau mencari ketua PT Nusa Tenggara Barat kan mana? Oh sano je tu tok balen, ni tok tokon kan modok. Lagu lamun tukang sol sepatu berbeda sama boyak. Milik boyak ni haran Ali Al-Muwaffaq tukang sol sepatu, tentu membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Nggih. Tetapi untung ada semacam rahasia yang sudah disebutkan. Apa itu? Beliau ini tukang sol sepatu. Maka beliau mencari di mana tempat mangkalnya, di mana tempat berkumpulnya biasanya orang-orang yang menjahit sepatu. Lamun cari itu le Mataram misal, yak lalu boyak dengan jahit sepatu. Mbek tahu oto sopok ampenan misal kan? Kan tu le bangunan-bangunan tua itu kan banyak, atau mungkin di cakra di titik-titik tertentu boleh. Bapak Ibu, walhasil dia mencari di tempat komunitas tukang sol sepatu. Bertanya di sini, bertanya terus, bertanya. Walhasil ada yang kenal. Oh, yang Bapak cari orangnya di situ, rumahnya di sana, nanti tanya di sana pasti akan ketemu namanya orang yang Bapak cari. Subhanallah Bapak Ibu. Begitu sampai ke rumah yang ditunjukkan tadi, bertemulah Abdullah ibnul Mubarak dengan seseorang yang namanya Ali Al-Muwaffaq tadi. Walhasil beliau memperkenalkan diri. Apakah Anda yang namanya Ali Al-Muwaffaq? Ya, saya yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Apa profesi Anda? Profesi saya seorang tukang sol sepatu. Barulah beliau bertanya, saya ini namanya Abdullah ibn Mubarak. Baru saja saya pulang dari haji. Saya ingin tahu dari saudara, apa amalan saudara? Apa yang Bapak lakukan sampai-sampai Allah ridho kepada Tuhan? Dan dengan ridhonya Allah kepada Tuhan, Allah berkenan menerima haji orang-orang yang berangkat haji tahun ini. Maka beliau bercerita, Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan, saya ini seorang tukang jahit sepatu, tukang sol sepatu. Dari semenjak saya bisa mencari uang, disitulah saya berniat, ya Allah, mudah-mudahan dari tempat saya ini, dari pekerjaan saya menjadi tukang sol sepatu, bila mana saya punya untung, tabungan-tabungan ini bisa mengantarkan saya untuk bisa berangkat haji.
Bapak Ibu, setiap hari beliau menabung. Sedirham, 2 dirham, terus. Lain halnya dengan pembisnis, lain halnya dengan seorang politisi. Kan banyak uangnya, sekali nabung bisa puluhan juta. Lamun dengan tukang sol sepatu, pira lalu nabung, nunasa? Tidak mungkin dia mendapatkan yang banyak. Mungkin sehari dia dapat setengah dirham. Yang sehari mungkin 1 dirham atau 5 dirham. Terus dia tabung Bapak Ibu. Seraya dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kaji bisa haji. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berhaji. Bapak Ibu, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tidak mungkin 10 tahun. Demin wah telung dasean tahun beliau berpikir, jangan-jangan tabungan saya sudah cukup untuk saya bisa berangkat haji. 30-an tahun, bayangkan Bapak Ibu, waktu yang sangat panjang. Beliau berinisiatif, sudah waktunya untuk saya buka tabungan saya. Kenapa? Karena beliau sudah menabung dalam waktu yang sangat panjang sekali. Begitu beliau buka tabungannya, dihitung satu persatu. Terus, Bapak Ibu, terkumpul sampai 300-an dirham. Alangkah bahagianya Ali Al-Muwaffaq. Bersuka cita, bersorak gembira. Kenapa? Kalau sudah 300 berarti cukup untuk dia bisa berangkat haji. Marak tiang pelunggum sami kira-kira lama muah nabung, buka tabungan, terus cukup jadi tambang. Cemoh apa benda? Senang apa tidak Bapak Ibu? Senang. Kenapa? Sudah cukup tabungan. Sekian tahun saya nabung, terkumpul 50 juta misalnya. Masya Allah. Hal yang sama dengan Ali Al-Muwaffaq. Senang, gembira, cemoh. Alangkah bahagianya, besok saya akan berangkat haji. Bapak Ibu, keesokan mau berangkat haji, malamnya itu mohon maaf, istrinya ngidam. Seninen ya ngidam, searan dengan ngidam sampai jamaah enggak anun melet, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Betul apa ndak Ibu-ibu? Samun melet barang sandi arak. Mun sak barang loek jandek tak susah. Melet napionin jaja kering namun lalu kaunan juga tirit boyaan. Ane baik tandim kan menu. Lagu ni Masya Allah. Mun melet buat sanin arak musim. Giliran arak musim mendeen melet kan menu. Jarin barang sandi arak ia mun melet. Lagu searan dengan mama. Melet berduyang bija, melet berduyang anak, adin sesolah, berembi-rembi cara, laluan berusaha dengan mama. Pokoknya pecemoh senina. Subhanallah Bapak Ibu. Besok akan berangkat Ali Al-Muwaffaq ke Mekah. Ternyata sore harinya dia ngidam. Apa yang dia inginkan? Wahai suamiku, saya ingin mencicipi gorengan yang digoreng oleh tetangga kita. Jadi 3 atau 4 rumah dari rumahnya Ali Al-Muwaffaq itu Bapak Ibu ada seorang janda di situ sedang menggoreng sesuatu karena angin kencang terciumlah oleh istrinya. Kepingin sekali untuk menikmati apa yang dimasak, apa yang digoreng oleh tetangganya tadi. Bapak Ibu, searan dengan melet, searan dengan tunah seninen Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Ali Muwaffaq? Silahkan kita pergi ke tetangga itu. Pergilah beliau sama istrinya untuk meminta makanan yang sedang dimasak tadi. Begitu sampai di rumah seorang janda tadi sedang menggoreng daging Bapak Ibu. Maka beliau minta, wahai saudariku, sudikah kiranya engkau memberikan sedikit saja untuk istri saya. Kebetulan istri saya ingin mencicipi gorengan yang engkau goreng tadi. Apa kata janda itu Bapak Ibu? Wahai Tuan, apa yang saya goreng ini hanya halal untuk kami, tetapi haram hukumnya untuk Tuan. Gorengan ini adalah daging, tetapi hukumnya halal bagi kami, haram buat keluarga Tuan. Kenapa? Karena kami beberapa hari ini tidak pernah makan. Sulit mendapatkan makanan. Pergi saya cari ke sana kemari tidak dapatkan.
Sementara anak-anak saya menangis kelaparan, minta makan, minta untuk mereka dapat mengganjal perutnya. Saya tidak mendapatkan itu. Dalam pencarian itu, kata ibu tadi, Bapak Ibu, saya hanya mendapatkan seekor bangkai binatang. Maka saya berinisiatif, daripada saya mati dengan anak-anak saya ambil daging ini, padahal daging ini bangkai. Saya bersihkan dia, saya jemur sebagian, dan saya masak sebagian. Inilah yang saya masak saat ini. Bapak Ibu, mendengar cerita ibu tadi, lantas Ali Al-Muwaffaq pulang ke rumah mengajak istrinya. Untuk apa Bapak Ibu? Mengambil uang yang dia kumpulkan 30-an tahun, yang besok mau dia berangkat haji. Dia datang ke rumah janda tadi seraya memberikan, wahai tuan, ini uang. Seyogianya uang ini saya akan gunakan untuk berhaji, tetapi tuan jauh lebih membutuhkan daripada saya. Tuan lebih berhak untuk uang ini ketimbang saya. Silahkan tuan ambil ini uang. Saya tidak jadi berhaji demi tuan. Bapak Ibu, kira-kira kalau seperti ini bisa kita lakukan apa tidak? Bau sita gawe na pendek. Lema arut ya haji, arat tetangga lapah mau borong lalu haji. Baun barang nikah pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Allah ridha, ketulusan seseorang yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Padahal besok dia mau berangkat haji, dia sudah mengumpulkan uang dalam waktu yang lama sekali. Hanya karena dia menjumpai tetangganya kelaparan, dia mengatakan, biar saya tidak jadi pergi berhaji. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih berhak daripada saya. Bapak Ibu, konon sepulang dari haji orang-orang, ternyata yang banyak orang ziarah itu adalah ke rumahnya Ali Al-Muwaffaq. Datang orang-orang ziarah, datang banyak sambil bercerita, kan wi bedait di Mekah, wi bedait di Mina, wi bedait di Arafah. Padahal dia nggak berangkat haji, tetapi Allah menganugerahkan sesuatu yang istimewa, seolah-olah beliau berangkat haji, sampai dipertemukan oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, padahal beliau tidak berhaji. Subhanallah. Inilah ketulusan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tadi kalau disangsikan kebenarannya, tetapi sebenarnya dia sangat tepat, sangat kuat dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sendiri yang menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 92. Bapak Ibu nanti buka surat Ali Imran ayat 92. Apa manik di sini Allah SWT? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda, kata Allah, kita semua, saya termasuk siapapun yang ada di sini, belum dikatakan baik di hadapan Allah. Bahkan ulama tafsir mengatakan al-birra di sini maknanya adalah surga. Apa artinya? Anda tidak akan masuk surga. Kenapa? Hatta tumpiqu mimma tuhibbun, sebelum Anda bisa memberi, berbagi, membantu orang lain. Dari apa? Dari harta yang paling kita cintai, dari harta yang paling kita sayangi. Masya Allah. Maka ini dibuktikan oleh Ali Al-Muwaffaq. Beliau benar-benar cinta, tabungannya yang luar biasa, tetapi beliau karena lebih cinta kepada tetangganya yang membutuhkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, boleh kita tidak berhaji, boleh kita belum punya kesempatan untuk mendapatkan panggilan Allah, tetapi kita juga bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dengan cara apa? Paling tidak kita bisa membantu, bisa berbagi, bisa memberi sekecil apapun pemberian kita. Dendek kena antik sugih julu ampun yang bersedekah. Ane kan bantu lemak lamuk payu sugih.
Lemak lamun angkat mut nimat payu sugih mut mati mung berembe. Nunasa jari sendek mat sak payu sugih sami jamaah sila. Inilah yang dimaksud dengan alladzina yumpiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berbagi, menginfakkan hartanya baik dikala dia mudah maupun sulit hartanya, dia terus berbagi, dia terus membantu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat tiang sampaikan. Ini adalah bulan Zulqaidah. Maka mari kita gunakan bulan Zulqaidah ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Termasuk sebenarnya pembahasan yang berikutnya, insya Allah besok dibahas oleh tuan guru yang lain, yang bisa kita persiapkan untuk bisa mendapatkan pahala seperti orang berhaji adalah persiapan dari saat ini untuk bisa berkorban di bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Insya Allah kalau kita bisa berkorban, pertama kita bisa membantu sesama, tetapi di sisi yang lain itu adalah cara kita untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wantah nikiatur tiang, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami tekican sehat walafiat. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami terpemudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan kelapangan rezeki, kemudian kita bisa berkorban, kita bisa membantu sesama, bisa menunjukkan kepedulian dalam kehidupan kita semua. Ala hadhihi niyah wa ila kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kalau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفعنا بها عندك على الدرجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك